Ditulis oleh Pendeta Dr. J. Tupan MSI. Draft buku Sejarah Gereja Sheba Jemaat Larat Kota. Ringkasan hasil riset. Penginjilan di Pulau Larat mengalami perkembangan pesat pada awal abad ke-20. Dimulai tahun 1902, ketika Pendeta Besra berhasil membaptis keluarga Mu dan melibatkan mereka dalam pelayanan gerejawi. 6 tahun kemudian, terjadi persaingan denominasi ketika Gereja Katolik berupaya memperluas pengaruhnya ke Pulau Larat, khususnya di Desa Ridol dan Ritabel. Namun, upaya Pastor Neyens menghadapi hambatan serius karena Protestan telah lebih dulu mengakar kuat di kedua wilayah tersebut. Pada dekade 1930-an, para pendeta asal Ambon ditunjuk untuk memimpin sejumlah jemaat di Pulau Larat, termasuk Pendeta Mailoa di Desa Ridol dan Ritabel, sambil menjalankan program literasi bagi masyarakat lokal. Meskipun demikian, tantangan utama para pendeta asal Ambon dalam menjalankan misi penginjilan adalah kendala bahasa. Sebagaimana mayoritas penduduk Desa Ridol dan Ritabel saat itu masih menggunakan bahasa Fordata dalam interaksi sehari-hari, belum sepenuhnya menguasai dialek Melayu Ambon. Tonggak penting terjadi sekitar tahun 1935 ketika Pendeta Laisina berhasil melembagakan jemaat, serta mendirikan gedung gereja Maranatha di Desa Ridol. Pada tahun 1968, Bapak Antoni Titioka, Kepala Desa Ridol, dan Bapak Matius Somalai, Kepala Desa Ritabel, menginisiasi pertemuan bersama Majelis Jemaat Larat untuk mendiskusikan rencana pembangunan gedung gereja baru. Menurut Titioka dan Somalai, kapasitas gedung gereja lama sudah tidak cukup luas menampung kepadatan warga jemaat. Gagasan tersebut mendapat persetujuan bersama, kemudian bergegas mencari lokasi pembangunan. Mereka memutuskan pilihan ke tanah bekas Kam Marga Rahankei di area perbukitan. Setelah itu, Titioka dan Somalai mendesak Majelis Jemaat Larat agar segera merekrut dan melantik panitia. Melalui pergumulan bersama, Majelis Jemaat Larat memilih Bapak Lokra sebagai ketua panitia, dan seorang pengusaha Tionghoa, Bapak Chongi sebagai bendahara. Komposisi anggota panitia lain diisi oleh Majelis Jemaat Larat dan pemerintah kedua desa. Panitia memprakarsai strategi penggalangan dana melalui pembukaan lahan perkebunan dan sasi di 3 lokasi, yaitu Pasir Merah, Worira, dan Tarmakutu. Perkebunan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai modal finansial pembangunan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan konsumsi selama proses kerja berlangsung. Dana juga terkumpul atas inisiatif umat yang secara sukarela ingin menyumbang 100 kg kelapa per kepala keluarga. Setelah dana mulai terkumpul, Majelis Jemaat mengadakan peletakan batu alasan gedung gereja pada tahun 1969. Suasana hening menyelimuti Ridol dan Ritabel, kendati banyak orang mengiringi proses peletakan batu alasan. Seluruh anggota sidi gereja yang mengiringi proses tersebut mengenakan pakaian serba hitam. Beberapa hari setelah peletakan batu alasan, panitia mengadakan rapat untuk menentukan lokasi penebangan kayu. Seorang marga Irwadan secara sukarela mempersilahkan panitia menebang kayu di petuanan miliknya. Mendengar kabar itu, Pendeta Aihuan ingin membentuk 4 kelompok penebang kayu. Seminggu kemudian, Pendeta Aihuan bersama 4 kelompok penebang pergi ke lokasi penebangan. Keesokan harinya, para penebang mulai mencari pohon terbaik. Ketika menemukan sebuah pohon untuk ditebang, Pendeta Aihuan berdoa dan menjadi orang pertama yang menancapkan kapak ke pohon itu, diikuti oleh 4 ketua kelompok. Kerja tersebut berlangsung selama beberapa hari. Ketika dirasa cukup, Pendeta Aihuan dan 4 kelompok penebang kembali ke Larat menggunakan perahu. Di dermaga, rombongan penebang disambut oleh Pendeta Ririhena, ketua klasis dan Majelis Jemaat Larat. Seluruh Majelis Jemaat Larat laki-laki memikul kayu ke lokasi pembangunan gereja. Mereka mengerjakan tiang pancang selama seminggu. Setelah tiang pancang selesai dibuat, panitia dan Majelis Jemaat Larat mengadakan pemilihan kepala tukang melalui undian. Pengundian itu menunjuk Lengginus, seorang Katolik, sebagai kepala tukang. Lengginus kemudian mengumpulkan anggota tukang beragama Katolik asal Meyano, sedangkan tukang lokal yang dipilih hanya 3 orang, seorang warga Ritabel dan 2 orang warga Ridol. Mengejutkannya, Lengginus meminta agar para penebang mencari kayu lain karena yang sebelumnya tidak begitu bagus. Para penebang menyanggupi permintaan Lengginus, kemudian pergi menebang kayu ke Watitir selama 2 minggu.
Situasi yang sungguh miris terjadi ketika para penebang hendak berangkat ke Watitir. Warga Ridol tidak ingin bergabung satu tim bersama warga Ritabel. Kendati hanya berjumlah 20-an penebang, warga Ritabel tetap berinisiatif pergi ke Watitir. Sambil menebang kayu, salah seorang majelis jemaat Larat, Bapak Okto Lakvo menyanyikan lagu ciptaannya, Naatorin Wawan. Lagu tersebut bermakna demikian, satu kain tenun telah terbagi dua, padahal kita semua satu jemaat, mengapa harus berjalan sendiri? Ketika Bapak Kanikir dan beberapa pemuda sedang dalam perjalanan pulang membawa kayu, perahu mereka terbalik, namun seluruh kayu tidak jatuh ke lautan. Kisah itu masih terus diceritakan lintas generasi di Ritabel. Pembagian tugas berlaku pada fase pembangunan gedung gereja. Para tukang berfokus pada pembangunan, panitia sibuk mencari dana, para perempuan pergi ke perkebunan mencari bahan makanan, para majelis jemaat kuku bergumul, dan para penebang tetap siaga apabila dibutuhkan. Pada tahun 1970, pemancangan tiang dilakukan dan disaksikan seluruh warga jemaat. Koartus, salah seorang Katolik berdiri di atas tiang pancang, kemudian tiang-tiang itu ditarik oleh warga jemaat. Saat tiang-tiang pancang berdiri tegak, Koartus kemudian berjalan di atasnya sambil mengencangkan pasak-pasak yang kendur. Proses pembangunan gedung gereja berlangsung selama 6 tahun. Setelah selesai, gedung gereja itu diberi nama Sheba. Tidak seorang pun di jemaat Larat kota saat ini yang tahu alasan majelis jemaat saat itu memberi nama Sheba. Beberapa orang mengartikulasikannya sebagai nama ratu, sedangkan beberapa yang lain justru mengartikulasikannya sebagai nama sumur berdasarkan referensi Alkitab. Di sisi lain, perdebatan tentang tahun peresmian gereja Sheba masih berlangsung. Namun, apabila bertolak dari pengalaman para pekerja aktif saat itu, kesimpulannya, Sheba resmi pada pertengahan tahun 1976, atau tepatnya bulan Juni. Garis besar buku, Abstraksi Bab 1, Historisitas Penginjilan di Pulau Larat tahun 1902 sampai tahun 1935. Bab ini mengkaji fase awal penginjilan di Pulau Larat sebagai bagian dari proyek misionaris kolonial yang bertepatan dengan fase konsolidasi politik balas budi kepada warga Indonesia etise politik. Dimulai dengan kedatangan pendeta Besra tahun 1902 yang membaptis Margamu, kemudian persaingan denominasi antara Protestan dan Katolik tahun 1908 melalui intervensi pemerintah kolonial yang mendukung ekspansi Protestan. Bab ini juga menganalisis kendala komunikasi akibat dominasi bahasa Fordata dan Melayu Ambon sebagai bahasa liturgis, serta proses adaptasi budaya dalam transmisi ajaran Kristen. Pelembagaan formal terjadi tahun 1935 dengan didirikannya Gereja Maranatha oleh Pendeta Laisina, menandai transisi dari evangelisasi personal ke struktur institusional. Abstraksi Bab 2, Inisiatif Proyek Religius di Tengah Turbulensi Rezim Orde Baru. Bab ini memetakan lanskap sosial politik Larat pada dekade 1960-an sebagai konteks lahirnya inisiatif pembangunan Gereja Sheba. Fokus utama pada kepemimpinan dual Antoni Titioka, Kepala Desa Ridol, dan Matius Somalai, Kepala Desa Ritabel, yang berhasil membangun konsensus lintas desa. Analisis mencakup struktur pemerintahan desa, pola hubungan gereja negara di tingkat lokal, serta kondisi sosial ekonomi yang mendorong kebutuhan infrastruktur religius baru. Bab ini mengeksplorasi bagaimana identitas desa yang berbeda Ridol Ritabel dapat dinegosiasikan dalam proyek bersama, serta peran leadership dalam mobilisasi komunitas. Konteks politik Indonesia rezim Orde Baru. Abstraksi Bab 3, Modal Pembangunan Gereja Sheba. Bab ini menganalisis kolaborasi modal yang mendasari proyek pembangunan Gereja Sheba tahun 1968 sampai tahun 1975. Model mobilisasi sumber daya melalui perkebunan komunal di 3 lokasi Pasir Merah, Worira, Tarmakutu, dan sistem sasi tradisional menunjukkan inovasi dalam mengatasi keterbatasan modal. Struktur organisasi yang melibatkan Bapak Lokra, Ketua Panitia, dan Bapak Congi, Bendahara, mencerminkan integrasi kepemimpinan lintas etnis. Sistem kerja gotong royong dengan pembagian tugas berdasarkan jejaring kultural Duan Lolat dalam menjembatani ekumenisme, yaitu keterlibatan para tukang Katolik, hingga pembagian kerja perempuan di ruang ladang menunjukkan peran modal lokal dalam Abstraksi 4, Kelisanan Lokal sebagai Resiliensi.
Bab ini mengkaji paradoks pembangunan gereja Sheba, bagaimana proyek persatuan justru memunculkan fragmentasi internal, namun akhirnya bertransformasi menjadi kekuatan konstruktif. Pertentangan Ridol-Ritabel dalam penebangan kayu di Watitir mencerminkan kompetisi identitas desa dalam proyek bersama. Lagu, Naatorin Fafan, karya Bapak Okto Lakvo berfungsi sebagai medium kritik sosial dan resiliensi, dengan metafora, kain tenun yang terbagi. Abstraksi Bab 5, Makna Simbolik dan Warisan Sheba hari ini. Bab ini mengeksplorasi dimensi simbolik dan legasi historis gereja Sheba dalam konteks yang lebih luas. Kontroversi etimologi nama, Sheba, Ratu vs Sumur berdasarkan referensi Alkitab, mencerminkan negosiasi makna dalam konstruksi identitas religius. Proses transmisi memori kolektif melalui cerita oral lintas generasi menunjukkan bagaimana sejarah lokal dipelihara dan dimaknai ulang. Signifikansi gereja Sheba dalam sejarah kekristenan Maluku ditempatkan dalam konteks pembangunan infrastruktur religius era postkolonial. Bab ini diakhiri dengan ekstraksi pembelajaran kontemporer tentang model pembangunan berbasis komunitas, partisipasi masyarakat, dan manajemen konflik secara lokal. Abstraksi Bab 5, Makna Simbolik dan Warisan Sheba hari ini. Bab ini mengeksplorasi dimensi simbolik dan legasi historis gereja Sheba dalam konteks yang lebih luas. Kontroversi etimologi nama, Sheba, Ratu vs Sumur berdasarkan referensi Alkitab, mencerminkan negosiasi makna dalam konstruksi identitas religius. Proses transmisi memori kolektif melalui cerita oral lintas generasi menunjukkan bagaimana sejarah lokal dipelihara dan dimaknai ulang. Signifikansi gereja Sheba dalam sejarah kekristenan Maluku ditempatkan dalam konteks pembangunan infrastruktur religius era postkolonial. Bab ini diakhiri dengan ekstraksi pembelajaran kontemporer tentang model pembangunan berbasis komunitas, partisipasi masyarakat, dan manajemen konflik secara lokal.